Ada yang bilang kalau tren itu berputar, ada juga yang bilang kalau tren itu berkembang. Kalau buat gua ya keduanya, karena tren itu bisa berputar dan berkembang tentunya ya. Hai semuanya, selamat datang di Rumah Putih dalam segmen Ruang Kerja. Perkenalkan kembali gua Andika. Di sini gua mau bercerita tentang isu terkini dan gua tarik ke industri marketing dan komunikasi. Lu semua pasti pernah memimpikan satu barang ya atau suatu barang, tapi pada saat itu mungkin lu belum mampu untuk membelinya dan mungkin saat ini barang itu mulai tren lagi dan mungkin saat ini lu malah udah mampu untuk membelinya. Nah, ketika lu membelinya saat ini, itu lu bukan beli soal fungsi lagi, tapi melainkan sebuah memori mungkin ya bisa jadi. Gue coba amatin tren dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, dari lebaran ke lebaran, dan ternyata tren itu ya begitu-gitu aja, berputar, bener kayak yang tadi gue bilang di awal. Misalkan kayak 10 tahun lalu nih, ada produk A gitu ya, itu lagi tren banget. Mungkin ketika gue waktu masih kecil gitu. Terus tiba-tiba saat ini barang tersebut ngetren lagi. Dan mungkin dengan versi yang lebih upgrade kali ya untuk saat ini. Para brand apapun itu kalau mereka bisa memperhatikan momentum yang tepat, pasti mereka akan mencoba memanfaatkan momentum tersebut untuk mengembalikan lagi produk-produk heritage mereka. Tentunya dari target market yang sebenarnya masih sama gitu. Kita-kita juga nih. Kalau misalkan kita tarik contoh mungkin ada banyak banget ya, mulai dari misalnya motor klasik yang diproduksi kembali gitu ya dengan dengan model lawas, basic model lawas tapi dengan teknologi terkini. Ada juga mobil-mobil klasik. Terus kemudian ada Tamiya yang paling dekat banget sama anak-anak cowok nih. Bahkan kalau masih ada yang ingat es krim Vineta yang sempat naik daun beberapa waktu lalu ya, karena es krim Vineta itu punya kesan es krimnya anak orang kaya gitu. Apa sih yang ngebuat si tren ini tuh berputar? Nah, ini menarik nih. Gua coba analisa dan kita bahas di sini ya dengan contoh. Gua mau ngambil case study-nya itu Tamiya ya. Beberapa waktu lalu tuh gue sempat posting di Instagram Story soal si Mini 4WD atau yang kita kenal banget dengan Tamiya gitu. And you know what? Gua tiba-tiba ya dapat aja gitu di explore IG tentang postingan Tamiya ini. Terus gua kayak teringat kembali kayak zaman gua kecil tuh gua beli dan eh terus sekarang ya ternyata bener aja. Gua coba telusurin lewat YouTube, kemudian lewat Instagram dan ternyata pembahasan soal Tamiya ini udah mulai banyak banget. Bahkan teman-teman gua juga ternyata tuh udah ada yang mulai main lagi gitu loh, ngerakit Tamiyanya mereka. Dan bahkan kalau menurut gue ya tren ini semakin kuat dibandingkan waktu zaman gue kecil dulu. Gue lupa kenapa sih tren Tamiya ini tuh sempat meredup, kalau nggak salah digantinya sama Crash Gear atau apa gitu ya. Karena setelah sekian tahun, sekian lebaran, itu tuh Tamiya tuh rame banget. Bahkan gue masih simpen tracknya sih sampai saat ini. Gua nggak tahu atau nggak yakin juga kalau Tamiya buka authorized distributor atau dealer sih di Indonesia gitu. Tapi gua rasa sih seller Tamiya ini tuh mulai apa ya? Mulai berhasil kembali membawa giroh kompetitifnya, memorinya gitu. Si Tamiya ini balik lagi ke Indonesia. Dan seller-seller Tamiya ini tuh sempet redup gitu. Sekarang tuh udah pada hadir dengan yang format lebih gede-gede lagi, lebih lebih keren lagi lah gitu. Nah, para seller ini tuh paham bahwa Tamiya ini akan bangkit lagi atau mungkin mereka yang menyusun strateginya supaya si Tamiya ini tuh girohnya ada lagi. Khususnya buat mereka yang lahir di tahun 90-an ya, yang kayak gua gini waktu kecil tuh kan momentum lebaran itu kita dapat THR dan jadi momentum yang pas untuk kita tuh apa ya, modifikasi Tamiya ya, mulai dari apa bodi baru gitu terus sampai sasis, dinamo dan baterai dan lain-lain lah, itu semuanya baru gitu yang benar-benar kita mau setting Tamiya kenceng-kencengnya. Gue inget banget begitu gue dapet THR, ada di daerah gue tuh namanya Toko Buku 21 di Jombang ya, Ciputat.
Itu tuh buat gue tuh surganya para anak-anak yang bisa dibilang budget terbatas untuk menikmati ya Tamiya ini. Itu Kobuku 21 tuh ngejual beragam merek Tamiya gitu ya. Padahal sebenarnya merek Tamiya ya Tamiya gitu. Mungkin juga KW, tapi ya ada juga sih di Bintaro tuh namanya Roma Tamiya. Dan itu juga menjadi tempat anak-anak kelas menengah atas ya untuk merakit Tamiya yang kenceng-kencengin Aujubila gitu. Ya kalau gue sih kesana pada saat itu malu sih karena ya Tamiya gue masih biasa aja, ecek-ecek bahkan gitu ya. And today segmen menengah dan segmen kelas atas ini tuh sekarang tuh ngeblend gitu. Kita tuh mulai ngeblend dan ya tetap aja kita ini ya menjadi target marketnya Tamiya ini gitu ya. Ada yang ngerakit untuk kompetisi ya, ada juga yang ngerakit untuk sekedar koleksi. Karena mungkin pada saat zaman kecil itu belum mampu untuk membeli yang asli termasuk gua gitu. Meskipun sekarang sih gua belum koleksi juga dan akhirnya mereka-mereka ini ya rela merogoh koceknya untuk membeli Tamiya yang original tentunya ya dengan spare part yang original juga. Kalau dulu tuh gue inget banget merek Tamiya tuh harganya in between mungkin 80.000 sampai ratusan ribu, 100.000 sampai 200.000 mungkin ya. Dan itu tuh belum termasuk dinamo men. Kayak handphone sekarang ya udah mahal terus nggak dapet charger. Tapi gini, ya kalau orang kaya mah ya beli tuh beli aja gitu. Bahkan ya nggak peduli mau dia dapet dinamo atau enggak, toh dinamo yang bawaan pabrik ibarat ya itu tuh nggak akan kepake juga sama mereka gitu. Jadi ada kelas 2-nya Tamiya nih mereknya Alde. Ini secara build quality tuh udah lumayan solid, dinamonya juga bawaannya tuh udah lumayan kencang, bahkan tuh gua dulu appreciate banget dinamo all day dikawinin sama baterai alkalin gitu ya. Itu tuh bisa muterin yang halilintarnya itu. Nah, ini kalau misalkan si all day ini mereknya tuh harganya tuh sekitar 30 sampai 50 ribuan seingat gua. Dan ini tuh ya kalau dikawinin sama baterai-baterai yang cocok itu tuh larinya udah lumayan banget entah alkalin atau Fujitsu gitu ya. Ada lagi kelas bawahnya lagi nih kalau nggak salah mereknya tuh Kabau ya, bahkan sampai ada yang singkat gue tuh ada yang satu paket udah jadi pakai ban busa segala macem. Ya secara build quality sih ya udahlah begitulah, yang penting jadi satu set Tamiya dengan body yang ya yang emang apa adanya aja udah gitu, dan bodinya juga sama sih, karakternya sama-sama aja. Harga jualnya itu kalau nggak salah sekitar 10 sampai 20 ribuan deh. Gue dulu tuh punya merek Audi dan rasanya tuh udah senang banget karena kayak kesannya tuh wah ini udah mewah banget nih. Sekelas gue yang anak-anak gitu ya, waktu itu budget terbatas, punya Audi tuh wah gue sayang banget lah. Ya kayak tadi gue bilang Mini 4WD Tamiya ya Tamiya, bukan all day, bukan Kabau, tapi zaman bocah ya who cares lah. Yang penting kita punya yang namanya Tamiya gitu. Karena cuma sebatas Tamiya tuh basicnya sebatas sasis, dinamo, baterai sama ban. Ya bodinya sih gak kepake-pake amat lah, bahkan zaman gua kecil dulu tuh kalau ngetes gitu ya balapan gitu itu nggak pakai bodinya gitu. Tapi kalau misalkan dibilang pengen punya yang asli, ya gue akuin gue pengen banget punya yang asli walaupun dulu cuma mimpi. Kalau nggak salah tuh sepupu gue tuh yang beli yang merek aslinya gitu, dan gue kayak oh ya oke, ini ya jadi mimpi gue aja gitu kan. Sekarang para bocah-bocah yang dulu ini kan udah sekarang para bocah-bocah ini kan ya termasuk gue ini udah pada tumbuh menjadi orang-orang yang produktif ya dan punya duit tentunya. Sebagian besar dari kita pengen punya sesuatu untuk mengenang masa-masa seru kita waktu kecil gitu. Apalagi yang namanya laki-laki, sampai kapanpun ya kelakuan bocahnya tetap aja ada gitu, gue akuin. Karena kita sekarang punya daya beli yang cukup baik, maka tren itu ya akhirnya bisa timbul lagi, bisa hidup lagi. Bahkan karena udah punya duit juga, kita kadang nggak segan untuk beli yang asli, kemudian dengan aksesoris yang udah bagus-bagus banget kayak karbonnya, terus kayak bearingnya tuh aluminium apa gitulah ya. Karena kita ya mencoba untuk membeli mimpi kita waktu kecil lewat memori ini gitu.
Banyak yang bilang juga kalau kenangan itu harganya sangat mahal, bahkan nggak bisa dinilai pakai duit ya atau materi gitu. Buat gue bener aja, balik lagi kayak quotes yang umum banget, you can buy watch but you can't buy time. Jadi wajar aja kalau lu punya kenangan terhadap suatu barang dan lu berusaha untuk membeli barang tersebut. Yang lu kejar bukan soal value lagi, tapi soal history atau memori dari barang tersebut. Secara psikologi, mungkin dorongan ini membuat sebuah barang menjadi lebih berarti dan bernilai di mata orang yang tepat. Buat orang yang nggak punya kenangan terhadap satu barang, misalkan Tamiya ya, dengan harga Tamiya yang sekarang udah mulai berjuta-jutaan, ya itu kalau full spec, itu mungkin nggak worth it, bahkan nggak masuk akal gitu. Tapi buat lo yang udah punya duit, punya kenangan, dan emang hobi, harga segitu tuh ya nggak ada apa-apanya sih kalau menurut gue. Kenapa gue bilang Tamiya ini menjual mimpi? Baik lagi, sebagian besar dari kalian beli Tamiya ini, apalagi yang hanya sekedar koleksi, itu hanya membeli mimpi yang ketunda. Jadi Tamiya ini ya menjual mimpi-mimpi lu pada gitu. Salah? Ya enggak lah, tetap aja ada supply and demand. Ketika lu pengen balik lagi kenang masa lalu, ternyata ada suppliernya. Ya mereka punya produk dan kita tetap aja jadi target market mereka. Plus kita sekarang udah punya duit. Pilihannya ya ada di kita. Mau beli mimpi untuk kita bisa nikmati atau kita sekedar mengamatinya aja. Kalau gua saat ini sih masih ngamatin aja ya. Kecuali kalau misalkan yang salah itu adalah jual mimpi jadi orang kaya secara instan, itu baru salah. Iya, gue baru inget. Tapi sekarang nih Tamiya tuh kayaknya udah ada upgrade deh, kayak dan punya apa ya, detail yang lebih mantep. Dari sisi body aja deh, yang kelihatan gitu ya. Dulu gue pernah banget ngebayangin kalau Tamiya ini nih, si Mini 4WD ini nih, ya kan, punya body tuh yang common dengan mobil-mobil yang ada di jalanan. Dan sekarang beneran ada dong. Aja gue bener-bener kayak anjir, ini beneran imajinasi yang apa ya, yang imajinasi atau mimpi yang bener-bener ada nyata gitu. Kalau nggak salah waktu itu gue ngeliat di vlog kayak Om Mobi itu beli yang GR Yaris ya, maksud gue itu kan mobil yang common yang ada di jalan ya bodinya. Buat kalian yang emang punya mimpi dan ada daya beli, nggak ada salahnya menurut gue untuk beli barang yang bisa membangkitkan memori itu. Banyak contoh lain selain Tamiya ya, kayak barang-barang yang umumnya membangkitkan memori, kayak misalnya Vespa, Supra Bapak, sampai Ciki Cuba deh. Ciki Cuba kayak harganya masih sama di gopean. Jadi buat brand yang punya segmentasi bocah kayak gua dulu mungkin 10 sampai 15 tahun yang lalu, siapin aja master plan-nya untuk bangkitkan kembali nih kenangan-kenangan bocah-bocah ini di masa depan. Mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun lah ya. Kayak misalnya kalau gue lihat sih sekarang tuh jam emo ya, emo gitu ya. Yang lagi hit tuh karena ponakan gue juga minta itu gitu. Nah, ini kan kalau nggak salah udah hit sekitar 2 tahun lalu. Nah, ini bisa nih si IMOO ini nih bikin master plan mungkin untuk sekian tahun ke depan gitu ya. Terus gimana caranya untuk mengawinkan produk yang bisa dibilang lawas ini, yang penuh kenangan ini dengan teknologi terbaru yang tentunya lebih mumpuni. Menurut gue Tamiya ini udah berhasil ya untuk menghadirkan bahwa ini kan produk lawas ya, begitu-gitu aja. Terus dikawinkan dengan teknologi yang saat ini mungkin yang itu yang dengan adanya body yang common segala macam gitu ya. Dan selain itu juga Vespa menurut gue berhasil dengan body yang begitu-gitu aja tapi laku-laku aja karena ya dia ngejualnya si heritage desainnya itu gitu ya. Oke, sampai segitu aja dulu pembahasan gue kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembahasan yang menarik dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian misalkan suka, boleh dong di-share juga ke teman-teman kalian video ini. Ikan tenggiri, ikan hiu, kita bahas sampai di sini and see you.